Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sholih-Sholihah SDIT Al-Aqsa? Semoga semuanya tetap sehat selalu ya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini Ustazah akan menjelaskan mata pelajaran pendidikan agama Islam bab Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adlu, Al-Azim. Mohon diperhatikan baik-baik ya. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang terbaik atau terindah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah menyebutkan bahwa Allah memiliki 99 nama. Di dalam buku disebutkan bahwa orang yang menghafal Asmaul Husna atau 99 nama Allah akan masuk ke dalam surga Allah. Nama-nama itu selain harus dihafal juga harus direnungkan maknanya atau diketahui maknanya atau kandungannya. Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari Asmaul Husna ini dengan semangat. Semoga kita semua hamba Allah termasuk penghuni surga Allah, amin. Di video kali ini Ustazah akan menjelaskan Asmaul Husna atau nama-nama Allah, Al-Basir dan Al-Adlu. Yang pertama kita akan mempelajari Asmaul Husna Al-Basir. Sebelumnya kita akan mengamati kisah yang ada di buku paket halaman 53. Di sini ada seorang seorang guru PAI yang bernama Ustadz Habib. Ustadz Habib ini memberikan 3 coklat untuk 3 muridnya, yaitu Ahmad, Saiful, dan Fadel. Ustadz Habib memberikan amanah untuk 3 anak ini agar memakan di suatu tempat yang tidak terlihat oleh anak lain, karena Ustadz Habib tidak ingin anak lain yang tidak mendapatkan coklat merasa iri. Akhirnya Ahmad, Saiful, dan Fadel mencari tempat untuk memakan coklat tersebut. Ahmad dan Saiful sudah habis coklatnya, sedangkan Fadel masih ada coklatnya. Karena Fadel merasa tidak ada tempat dimanapun yang tidak terlihat oleh Allah. Masya Allah. Dari kisah ini kita bisa mencontoh sifat Fadel, yaitu apapun yang kita lakukan dimanapun kita berada, kita harus selalu merasa bahwa Allah selalu melihat kita, karena Allah mempunyai sifat Al-Basir. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Sekarang Ustazah akan menjelaskan pengaruh Al-Basir bagi seorang muslim. Sholih-Sholihah, jika memang kita semua ini memahami makna Al-Basir, mengetahui makna Al-Basir, meyakini Al-Basir, lantas bagaimana bisa kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan dosa? Bagaimana bisa kita mendurhakai Allah, padahal jelas-jelas Allah sedang melihat kita semua? Sholih-Sholihah, mari kita semua mencontoh sifat Al-Basir, Asmaul Husna Allah ini. Bagaimana caranya? Kita harus selalu merasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan, termasuk mata yang telah Allah berikan kepada kita ini, mata yang sehat, mata yang bisa melihat segala sesuatu di dunia ini. Lantas, pantaskah kita menggunakan kedua mata kita ini untuk hal-hal yang tidak baik? Jika kita memang benar-benar mengharap ridho Allah, mengharap surga Allah, maka ayo mulai sekarang kita jaga kedua mata kita. Kita jaga perilaku kita. Yakinlah bahwa Allah selalu melihat perbuatan kita. Sekarang Ustazah akan menjelaskan Asmaul Husna Al-Adlu. Sebelum kita mempelajari Al-Adlu, marilah kita memperhatikan kisah yang ada di buku paket halaman 56. Di situ ada kisah dari Bashir. Bashir ini mempunyai anak, salah satunya bernama Nu'man. Bashir ini ingin memberikan hadiah untuk anaknya, namun istrinya tidak menyukai pemberian itu. Akhirnya Bashir bercerita kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, apakah engkau memberikan hadiah yang sama kepada anak-anakmu yang lain? Jawab Bashir, tidak. Sholih-Sholihah, dari kisah tadi sudah disebutkan bahwa Islam mengajarkan kita untuk bersikap adil bahkan kepada anak kecil. Rasulullah bersabda, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap semua anak-anakmu. Al-Adlu artinya Allah Maha Adil. Allah selalu memperlakukan hamba-hambanya dengan adil. Orang yang beramal solih dibalas dengan kenikmatan surga, dan sebaliknya orang yang melakukan amal yang buruk akan mendapatkan siksa neraka. Sekarang Ustazah akan menjelaskan pengaruh Al-Adlu pada hidup seorang muslim. Keyakinan bahwa Allah Maha Adil akan melahirkan semangat beramal solih meskipun terasa berat. Contohnya kita sedang beribadah, berpuasa. Ketika di siang hari pasti kita akan merasakan haus dan lapar. Itu pasti berat. Tapi yakinlah sholih-sholihah, Allah Maha Adil. Jika kita berusaha berbuat baik, yakinlah Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Allah akan memberikan surganya kepada kita.
Contoh lagi, ibadah sedekah. Sedekah atau infak pasti akan terasa sangat berat, apalagi pada saat kita sedang tidak mempunyai uang atau uang kita sedang sedikit. Tapi yakinlah Soli, jika kita beramal baik, kita bersedekah meskipun uang kita sedikit, yakinlah Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik lagi. Apa itu? Yaitu rahmat atau kasih sayangnya dan surganya. Masya Allah. Sekarang Ustazah akan menjelaskan mencontoh sifat al-adlu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur semua hak dan kewajiban di dalam ajaran Islam dengan seadil-adilnya. Jadi, jika ada hamba Allah yang mengamalkan ajaran Islam, itu berarti dia telah menjalankan keadilan. Tapi sebaliknya, jika ada hamba Allah yang melanggar ajaran Islam, berarti telah melakukan kezaliman atau sifat yang tercela. Maka dari itu, jika kita ingin mencontoh sifat al-adlu, asmaul husna Allah yang maha adil ini, maka kita harus mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman sudah mempelajari Asmaul Husna, Al-Basir, dan Al-Adlu. Sekarang waktunya teman-teman untuk belajar. Silakan diperhatikan tugas teman-teman yang ada di video berikut ini. Cukup sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.